Yang terhormat Ibu Luciani selaku Kepala SDN Karang 1, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Karang 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang budaya positif yang nanti akan saya paparkan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan kegiatan tentang diseminasi budaya positif yang ada di SDN Karang 1, kelasnya yang khususnya yang telah kami terapkan di kelas 4. Okay. Selamat datang Bapak Ibu guru semua, segenap Ibu guru dan juga karyawan di SDN Karang 1. Okay. Mari kita sama-sama belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah kita ini, okay. Karena disiplin positif itu berawal dari disiplin pribadi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu adalah pemikiran ini berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga nanti peserta didik kita itu terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan karakter dan bakat minat peserta didik, sehingga bisa mewujudkan profil belajar Pancasila. Kalau selama ini kita masih mengajar secara kebiasaan, kita belum bisa membedakan, kita belum bisa menggali kebutuhan dari masing-masing peserta didik, karena memang kenyataannya peserta didik itu mempunyai bakat minat dan juga kemampuan yang berbeda, sehingga kita harus memahami dari kebutuhan mereka. Kemudian disiplin positif. Kata-kata disiplin, kalau anak-anak, kalau kita mendengar kata-kata disiplin itu rasanya seperti kayak menakutkan gitu ya. Kata-kata disiplin itu membentuk suatu keharusan atau kepatuhan, sehingga membuat kita tidak nyaman. Butuh disiplin. Sebenarnya tidak. Kalau disiplin itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan, itu akan menjadi rasa kenyamanan dan rasa sesuatu yang memang kita lakukan, tidak menjadi beban. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, jadi dari kemauannya sendiri, bukan berasal dari paksaan ataupun keharusan. Jadi kalau anak ini setiap Senin harus memakai seragam komik ketika melaksanakan upacara, jadi anak merasa terbeban. Nah, merasa terbebani itu karena dia belum ada motivasi dari diri sendiri, belum ada motivasi dari intrinsiknya. Kemudian kalau membuang sampah di tempat sampah, anak-anak masih membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, itu berarti dalam diri anak itu belum ada motivasi intrinsik tadi. Jadi harus dikuat-kuatkan dulu, harus diurak-urak dulu, buang sampah pada tempatnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Jadi nanti kalau sudah budaya positif terlaksana, itu anak tidak merasa terbebani. Ketika anak-anak diwajibkan menjalankan tugas pikir harian karena sudah ada jadwalnya. Nah, anak-anak itu menjalankan secara terpaksa karena takut nanti kalau enggak melaksanakan piket akan mendapat hukuman ataupun mendapat ejekan dari temannya. Nah, itu nanti berarti anak-anak itu belum membudayakan dalam diri sendiri
harian. Kemudian kebutuhan dasar dari manusia itu adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Jadi bukan ada inisiatif dari diri sendiri, belum ada motivasi implisitnya, karena anak-anak memakai seragam komplit dikarenakan dia takut kalau mendapat hukuman, ataupun nanti tidak nyaman karena dia harus dipanggil berdiri di depan barisan, gitu. Jadi kalau sudah ada motivasi implisitnya, dia tanpa paksaan, dia tanpa ada rasa tertekan, pasti sudah nyaman. Senang seragamnya pasti komplit, pasti lengkap. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksplisit. Contohnya saja, anak-anak nanti yang berangkatnya pagi atau yang tidak terlambat nanti dapat hadiah permen dari bapak ibu guru. Nah, ini berarti anak-anak itu melakukan itu karena dia berharap mendapat hadiah, mendapat imbalan, bukan dia karena mematuhi keyakinan kelas ataupun peraturan kelas, ataupun dia ada karena rasa tanggung jawab. Kalau sekolah masuknya jam 7, berarti saya jam 7 kurang 10 menit setidaknya, atau jam 7 kurang 15 menit saya harus sudah ada di dalam kelas. Tetapi ketika anak-anak ada yang terlambat, kemudian kita memberi motivasi. Siapa yang tidak terlambat, saya kasih permen. Siapa yang tidak terlambat, saya kasih reward ataupun hadiah. Itu berarti kalau anak-anak berlaku seperti itu, dia berarti belum ada motivasi dari dirinya sendiri. Dia melakukan karena dia ingin mendapat hadiah tadi. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Tanpa kita kasih imbalan, tanpa kita harus memberikan hukuman, ancaman, atau sanksi, tapi anak-anak sudah tertib melaksanakan. Mungkin untuk tugas tiket harian, membersihkan ruang kelas, kemudian untuk masuk kelas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kemudian berbaris rapi ketika sebelum masuk ke dalam kelas, sudah dilaksanakan secara mandiri, secara sadar oleh anak. Berarti anak-anak itu sudah mempunyai motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada hukuman dan juga penghargaan. Kalau hukuman itu adalah sifatnya menyakitkan. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Contohnya saja, ketika kita melaksanakan, berarti nanti kalau anak-anak nanti yang dapat nilai 10 saya kasih permen, yang dapat nilai 8 ke atas saya kasih hadiah buku tulis. Contohnya seperti itu. Dan nanti yang kira-kira dapat 8 ke bawah, apakah dia tidak iri hati? Sebenarnya anak-anak itu juga punya semangat, punya keinginan, aku ya pengen duit nilai 10. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Sehingga kalau kita nantinya senilai 8 ke atas tak kasih uang jajan, nah itu nanti akan menimbulkan iri hati pada peserta didik yang mempunyai nilai 8 ke bawah. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini sebenarnya juga tidak bagus ya. Kita tujuannya memberi motivasi kepada anak agar nanti berlomba-lomba semua mendapatkan ranking. Tapi kenyataannya memang ranking itu kan kita ambil 1, 2, 3. Tidak mungkin kita ambil semua ranking 1 sampai 10 saya kasih hadiah semua, tidak. Makanya kita sudah melakukan sesuatu yang benar sebenarnya. Ketika kita ada kenaikan kelas,
yang juara 1, 2, 3 kita kasih, tapi semuanya peserta didik juga kita kasih. Itu adalah biar tidak ada kesenjangan. Wah, aku gak itu hadiah. Walaupun kita membelinya 1 buku, tapi saya rasa anak-anak itu juga cukup gembira, cukup senang karena apapun bentuknya juga didapatkan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Merampas hak menghargai dirinya itu yang bagaimana? Jadi saya mempunyai potensi yang maksimal, yang dibandingkan dengan teman-temannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Setiap di depan kelas saya suruh senyum. Nah, itu yang paling saya ingat dan paling saya memalukan itu. Habis itu betul saya tidak lagi terlambat, cuma kan saya punya rasa, kita namanya guru olahraga itu waktu itu guru olahraga, guru olahraga yang membawa kita nama saya itu. Nah, itu timbul rasa dendam. Berarti mungkin perasaan seperti itu juga timbul pada peserta didik kita ketika kita memberi hukuman yang tidak sesuai atau tidak membuat nyaman, atau kemudian ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ketika anak-anak berbuat salah, kira-kira kalau ada anak yang menunjuk temannya gitu ya, ada yang bertekad tak sengaja atau tidak sengaja memukul temannya. Kita tanyakan, kira-kira tadi kalau memukul itu salah apa benar? Nah, kita tanyakan seperti itu. Dia pasti akan merenung. Kalau kita langsung marah, ojo jagoan, nah, itu mungkin anak itu akan semakin marah. Tapi kalau kita tanya, mas, nek mukul konco ini salah apa benar? Nah, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau sendiri, kemudian temannya bermain, temannya jajan, dia mengerjakan kegiatan sendiri. Makanya dia lama-lama lambat laun akan juga mentaati peraturan. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika kita sudah mengadakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu kita tawarkan kepada peserta didik. Anak-anak, yuk kita membuat kesepakatan kelas. Kita sekarang tidak lagi peraturan tapi kesepakatan. Kalau peraturan itu kesannya terkesan paksaan, terkesan otoriter, kita atas sekolah yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita musyawarahkan sama-sama. Apa saja kesepakatan kita? Mungkin ada yang usul, saling menghormati bu, tidak boleh mengejek. Karena sekarang kan kadang ada anak mungkin memanggil temannya itu nama bapaknya, bullying namanya nih. Namanya mungkin bapaknya namanya Sarno, dipanggil Sarno. Nah, seperti itu aku juga merasa minder. Nah, itu kesepakatan. Jadi kita harus saling menghormati, kemudian saling menghargai. Kemudian ada kejujuran. Jujur itu yang bagaimana? Berarti ini tadi pikir siapa yang tidak membersihkan. Nah, ada apa-apa? Siapa yang bertanggung jawab? Saya bu. Berarti anak-anak itu jujur. Kemudian ini 5 posisi kontrol restitusi. Kita itu bisa menjadi penghukum. Ketika anak-anak berbuat salah, ayo berdiri. Nah, berarti kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu kita akan nanyakan, tadi kamu memukul temanmu kenapa? Nah, itu dia pembuat rasa bersalah. Nanti peserta didik itu akan mikir, karena saya atau karena saya jengkel bu. Kemudian sebagai teman, nah rangkul, ayolah kita semua teman, kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling memukul. Itu adalah sama sebagai teman. Kemudian pemantau itu nanti kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, nanti apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf bu, saya akan meminta maaf. Nah, jadi ketika anak itu meminta maaf, kita memantau benar tidak yang dijanjikan tadi dilaksanakan. Mungkin ada anak yang berbuat salah, saya akan
Terima kasih kamu sudah melaksanakan. Ya seperti itu. Alhamdulillah ya kamu sudah melaksanakan. Jadi kita kasih kata-kata motivasi, kata-kata support. Betul ya? Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tetapi sebagai hukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini betul-betul menyakitkan dan anak-anak pasti merasa tidak nyaman. Oke. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Sama seperti tadi katanya, kenapa kalau kamu memukul temannya? Jadi anak itu nanti akan merenung. Oke. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib dan bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Oke. Jadi kalau kamu berbuat seperti ini wajar, ya, wajar. Kalau saya di posisi kamu, saya juga akan seperti itu. Tapi lain kali jangan berbuat seperti itu lagi, ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa, ya. Nah, kalau sudah melanggar, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Tadi, kalau dia sudah menunjukkannya, dia akan meminta maaf. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kemudian keyakinan kelas. Kenapa kok kita membuat keyakinan kelas, tidak membuat peraturan kelas saja? Keyakinan dengan peraturan itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu kita sepakati dan insya Allah nanti kita bisa melaksanakan dengan nyaman tanpa paksaan. Kalau peraturan apa Bapak Ibu kalau kita memakai helm itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Peraturan, untuk mentaati peraturan. Karena pasti kita takut untuk kena tilang, enggak? Bicara dengan Pak Motor, wadah kadang-kadang ngawi, gitu. Di jalan raya gitu. Nanti lanjutkan sendiri merasa tidak nyaman, merasa was-was, karena memang sudah ada peraturannya, gitu, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu juga untuk kesehatan, ya. Karena ini selain untuk yang pertama mengapa kita pakai helm itu selain untuk memenuhi peraturan, ketaatan, selain kita menghindari hukuman, kita juga demi keselamatan. Sama. Untuk yang kedua dia juga demi kesehatan. Nah, ini adalah ketika di kelas 4 kemarin pembuatan keyakinan kelas, ya. Ini dan ini kita usulkan apa saja, ya apa saja kira-kira yang kita terapkan nanti di dalam kelas, ya, dalam kelas. Kemudian ini sudah jadi dan ini yang terakhir sudah dipaparkan, sudah kami benarkan sehingga sudah terpampang semua. Ini hasil kesepakatan yang kita laksanakan. Ini ketika ini kurang jelas ya, ini ada tulisannya, ini tulisannya anak-anak. Jadi anak-anak itu menulis sendiri-sendiri. Pengennya seperti apa? Keyakinan kelas yang kita buat itu seperti apa? Biar nanti anak-anak itu tidak merasa terbebani, tidak merasa tertekan, tidak merasa keberatan. Pengennya seperti apa? Dan, ya. Kemudian ini keyakinan kelas yang sudah jadi. Kemarin ada menghormati semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Di dalam kelas, ya, kita harus saling menghormati dengan siapapun, tidak hanya dengan bapak ibu guru, tapi dengan semua teman, ya. Baik dengan bapak ibu guru, dengan karyawan, dengan teman-teman harus saling menghormati. Kemudian komunikasi, semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap sama ini. Ini gini. Kemudian ada kehadiran. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Jadi nanti kalau ketika anak masuknya jam 7 kurang berarti sudah harus sampai di depan kelas. Istirahatnya jam 9.20 sampai jam 9.30. Berarti 9.30 juga sudah harus siap-siap untuk masuk ke dalam kelas. Ya? Kok sama semua? Kemudian saling partisipasi. Ini semua anak diharapkan ketika kita melaksanakan kegiatan
kemudian ada yang sebagai presenternya, nanti sebagai ada yang sebagai penjawab, ada yang tanya. Nah, berarti itu partisipasi. Kemudian saling menghargai. Ini tidak boleh melempar lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Seperti bullying tadi, okay? Ketika anak-anak menyebut nama temannya itu dengan nama orang tuanya atau mengejek bagaimana, itu, okay? Kemudian jujur, siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Selanjutnya, ada segitiga restitusi. Apa saja sih kegiatan segitiga restitusi itu tadi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Okay? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas itu ketika anak-anak berbuat salah. Kita tanya, mungkin anak ada yang memikirkan, kenapa kamu mengojok temannya? Berarti kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Okay? Iya Bu, saya menunjuk. Kenapa kamu menunjuk? Alasanmu apa? Karena saya jengkel. Karena saya jengkel. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita sudah memiliki keyakinan kelas. Nah, karena dengan kamu menunjuk teman tadi, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Berarti saling menghormati. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi mengajar yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru itu menuntun itu kayak kita punya anak kecil, menuntun dituntun namanya, kita berjalan. Ketika ada belokan, kita juga harus menuntun anak itu berbelok. Jadi tidak harus terus, selama itu masih dalam standar kebajikan, kebaikan. Kita sebagai among itu ngomong, sekarang ini kita seorang guru adalah menghamba pada muridnya. Menghamba itu bukan berarti kok kita harus menuruti segala keinginan siswa, tidak. Tetapi kita harus memberikan penawaran kepada siswa, memberikan penawaran kepada siswa karena kita melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti yang pernah saya terangkan, kita bisa menawarkan mungkin ketika pembelajaran kita menawarkan kepada anak pembelajaran yang bagaimana yang anak-anak inginkan. Apa monoton di dalam kelas? Apa mungkin kita bisa belajar di luar kelas? Apa kita menuntut guru-guru pakai metode ceramah atau kita pakai LCD sehingga nanti pembelajarannya lebih menarik. Nah, kita tawarkan kepada anak. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kesan-kesan dari Ibu Luciani selaku Kepala SDN Karang 1. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini tadi Bu Rini telah menyampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif, dan untuk penyampaian materinya sudah cukup jelas, dan insya Allah untuk budaya positif nanti di SD Karang 1 ini kita Bapak Ibu guru semua berusaha untuk membudayakannya bersama-sama. Mungkin mulai dari sistem among tadi, kita sebagai pengajar punya sistem among seperti pedomannya Ki Hajar Dewantara ini ada
ing ngarsa Sungtulodo, ing madya manungkarsa tutwuri handayani. Itu sistem amongnya. Terus untuk disiplin positif di sekolah, mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik dulu, dan insya Allah kita tularkan ke peserta didik kita dalam pelaksanaan disiplin positif untuk menciptakan budaya positif di SD Negeri Talang 1 ini. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rini Rimawati dalam penyelesaian masalah ada segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu guru yang lain menerapkan segitiga restitusi itu saat ada permasalahan di kelas. Mungkin dengan pemecahan dengan segitiga restitusi bisa mencari jalan yang terbaik, dan insya Allah nanti budaya positif yang ada di SD Talang 1 ini bisa berkembang dengan anak itu tidak merasa terbebani, ya. Anak itu tidak karena hukuman tadi, tidak karena rewardnya tadi atau hadiah-hadiahnya, tapi atas kesadaran diri sendiri. Secara garis besar, untuk kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Rini Rimawati ini sudah berjalan lancar dan sudah jelas dalam memberikan semua materi-materinya kepada Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.